Halo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen ngebahas mengenai iPhone yang sering banget kalian request buat gua review di tahun 2021. Dan sekarang di tangan gua udah ada iPhone 7 Plus. Nah, meskipun sekarang itu udah bertebaran banyak banget iPhone yang harganya udah murah, tapi masih banyak ya yang mencari iPhone 7 Plus buat dipakai di tahun 2021. Emangnya HP ini sebagus apa sih? So, buat kalian penasaran sama jawabannya, tanpa basa-basi langsung aja check this out. Pertama-tama kita bakal ngeliat dulu nih mengenai desain dari iPhone 7 Plus ini. Kalau kita ngeliat secara desainnya, iPhone 7 Plus ini masih memiliki sebuah karakter yang khas iPhone banget, dimana menurut gua desain dari iPhone 7 Plus ini masih tetap kelihatan keren buat kalian pakai di tahun 2021. Balutan bodi aluminium dan juga finishing matte bikin HP ini kelihatan semakin premium. Dan ditambah lagi untuk feel di tangannya, HP ini tuh bener-bener berasa solid banget. Kalau kita ngeliat bagian depannya, tentu aja HP ini udah ketinggalan zaman buat dipakai di tahun 2021. Tapi jangan salah, untuk feel di tangannya HP ini buat dipakai tuh masih berasa enak banget. Di sini untuk dipakai ngapain aja, menurut gua ukuran HP ini masih cukup enak buat dioperasiin. Dan ada satu buah fitur yang menurut gua berfungsi banget di masa pandemi kayak gini, yaitu sensor fingerprint. Ya, seperti kita tahu saat ini iPhone tuh udah menggunakan Face ID yang menurut gua sulit banget kalau kita lagi pakai masker. Sehingga keberadaan Touch ID menurut gua tuh mempermudah dalam kita membuka iPhone ini. Seperti yang gue bilang tadi, untuk desain bagian depannya pun HP ini masih mengusung rasio 16:9. Dan untuk dimensinya, HP ini tuh membawa dimensi layar sebesar 5,5 inci. Untuk panelnya sendiri, HP ini tuh menggunakan panel IPS display. Dan untuk resolusinya, HP ini tuh memiliki resolusi Full HD. Kualitas layar yang dihasilin dari iPhone 7 Plus ini menurut gua udah cukup banget buat dipakai untuk kebutuhan multimedia, dimana HP ini bisa nampilin visual yang tajam dan juga karakter warna yang masih natural. Ditambah lagi, HP ini juga udah memiliki setup dual stereo speaker. Tapi jujur aja, untuk kualitas stereo speaker yang dihasilin dari iPhone 7 Plus ini tuh nggak seimbang. Di sini bagian bawah dari speaker iPhone 7 Plus itu lebih gede ketimbang bagian atasnya, sehingga menurut gua untuk suara yang dihasilin dari iPhone 7 Plus ini jadi agak kurang balance. Lalu ada satu buah kekurangan, di mana HP ini udah nggak memiliki lubang earphone jack 3,5 mm, sehingga kalau kita pengen pakai earphone kabel, kita itu wajib pakai dongle ataupun colokan earphone yang pakai USB Lightning. Lalu mengenai sampel kualitas audio dari iPhone 7 Plus, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Lalu berlanjut ke sektor dapur pacunya. Di sini iPhone 7 Plus menggunakan chipset Apple A10 Fusion. Dan chipset ini juga ditemani dengan RAM berukuran 3GB dan juga memori internal 128GB. Untuk AnTuTu benchmarknya sendiri, HP ini berhasil mendapatkan skor 235.000. Dan menurut gua untuk performa sehari-harinya, iPhone 7 Plus ini masih lebih dari sekedar cukup untuk pemakaian gua sehari-hari. Salah satu hal yang gue suka dari iPhone 7 Plus ini yaitu mengenai dukungan softwarenya, dimana HP ini tuh masih mendukung software terbaru yaitu iOS 14. Kemungkinan juga HP ini juga bakal dapat update iOS selanjutnya. Sehingga untuk user experience-nya tentu aja iPhone 7 Plus ini nggak jauh berbeda ketimbang iPhone generasi terbaru. Tapi emang kalau seandainya kita pakai untuk kebutuhan gaming, menurut gua iPhone 7 Plus udah kurang cukup untuk kebutuhan gua. Dimana kalau gua pribadi cuma mainin 2 game, yaitu PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Kalau gue mainin game PUBG Mobile di iPhone 7 Plus ini cuma bisa ngasilin grafik Smooth Ultra atau HDR High. Dan menurut gue untuk gameplaynya, HP ini tuh agak gampang panas. Di sini gue udah ngetes main game PUBG Mobile selama 15 menit dan HP ini tuh suhunya mulai naik. Dan saat suhunya naik, HP ini tuh bakal mengalami sedikit frame drop. Lalu game kedua yang gue coba yaitu game Genshin Impact juga sama aja. Dimana pada awalnya gue tes di grafik default dalam kondisi dingin, HP ini tuh masih cukup lancar.
Namun kalau seandainya suhu HP ini udah panas, HP ini tuh bakal ngalamin frame drop yang sangat signifikan. Jadinya kalau untuk urusan gaming, menurut gua iPhone yang paling cocok untuk dibeli di tahun 2021 ini yaitu iPhone XR. Dan untuk video reviewnya kalian bisa langsung aja cek di link yang ada di atas ini atau di atas ini. Lalu sekarang kita lanjut ke sektor baterainya. Di sini sejatinya iPhone 7 Plus dibekali dengan baterai berukuran 2900 mAh. Tapi karena iPhone 7 Plus yang gue beli ini adalah iPhone second, jadinya untuk kesehatan baterainya HP ini tuh udah kurang gitu bagus. Pada saat awal gue beli HP ini cuma memiliki battery health sebesar 73%. Dan dengan kondisi tersebut HP ini tuh cuma bisa bertahan setengah hari aja. Untuk waktu SOT-nya juga cuma bisa bertahan hingga 3 jam aja. Sampai pada akhirnya gue ganti baterai HP ini menggunakan baterai Baseus. Di sini gue menggunakan kapasitas yang sama yaitu 2900 mAh. Dan setelah gue ganti baterainya, battery health-nya naik jadi 100% lagi. Untuk pemakaiannya sendiri menurut gue baterai ini juga nggak ada masalah sama sekali. Dimana setelah gue ganti baterai, HP ini tuh jadi bisa bertahan 1 harian penuh. Untuk waktu SOT-nya sendiri dengan baterai Baseus ini gue berhasil mendapatkan SOT 5 jam. Which is itu menurut gue cukup bagus untuk ukuran iPhone 7 Plus. Tapi sayangnya untuk fitur charging bawaannya HP ini cuma membawa charger sebesar 5 watt aja. Sehingga untuk ngecas iPhone 7 Plus dari 0 sampai 100 dengan charger ini butuh waktu 2,5 jam. Lalu sekarang kita berlanjut ke sektor kameranya. Di sini iPhone 7 Plus membawa setup 2 buah kamera belakang. Di mana kamera utamanya HP ini tuh memiliki kamera utama sebesar 12 megapiksel. Dan untuk kamera keduanya yaitu kamera telefoto sebesar 12 megapiksel. Untuk hasil fotonya sendiri kalau di siang hari iPhone 7 Plus ini menurut gua masih masuk kategori yang cukup bagus. Dimana HP ini bisa ngasilin gambar yang cukup tajam dan juga memiliki karakter warna yang cukup natural. Untuk HDR-nya pun menurut gua iPhone 7 Plus ini juga masih cukup bagus. Dan menurut gua untuk hasil fotonya iPhone 7 Plus ini masih nggak kalah apabila dibandingkan dengan HP mid-range yang ada di tahun 2021. Tapi seandainya kalau kita masuk ke foto low light, di sini iPhone 7 Plus menurut gua ada kewalahan banget karena HP ini tuh belum memiliki fitur night mode. Sehingga untuk hasil fotonya iPhone 7 Plus ini memiliki hasil foto yang cenderung gelap. Dan menurut gua kalau untuk urusan foto low light, iPhone 7 Plus udah kalah dibandingkan dengan HP-HP mid-range yang ada di tahun ini. Lalu masuk ke sektor videografinya. Di sini gue udah coba di dua resolusi yaitu di 1080p 60fps dan juga 4K 30fps. Dan menurut gue untuk rekaman videonya iPhone 7 Plus ini masih bisa banget buat diandelin. Di sini hasilnya tajam dan juga stabil. Dan overall HP ini tuh masih recommended banget kalau seandainya kalian pakai untuk kebutuhan videografi. Lalu lanjut ke kamera depannya. Di sini iPhone 7 Plus memiliki kamera depan sebesar 7 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya menurut gua iPhone 7 Plus masih sekedar cukup aja untuk mengambil foto selfie. Di sini menurut gua hasil fotonya tuh cukup bagus dengan skin tone yang cukup natural. Tapi sayangnya di kamera depannya HP ini tuh belum ada fitur foto portrait. Lalu sayangnya iPhone 7 Plus di kamera depannya juga cuma bisa ngerekam hingga 1080p 30fps saja. Dan buat kalian yang penasaran dengan contoh perekaman kamera depan dari iPhone 7 Plus, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari iPhone 7 Plus. Dan ini gue ngerekam di resolusi 1080p 30fps. Kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, jadi tadi ada hasil foto dan juga video dari iPhone 7 Plus. Dan menurut gue untuk hasil foto maupun videonya iPhone 7 Plus ini sebenarnya masih bisa banget buat kalian sandingin dengan HP-HP mid-range di tahun 2021. Lalu lanjut ke sektor yang terakhir yaitu mengenai harganya. Di sini sekarang ini iPhone 7 Plus dibanderol dengan harga mulai dari 3 jutaan untuk yang varian 32 GB. Tapi kalau gue saranin kalian bisa ambil varian yang 128 GB kalau kalian pengen pakai dalam waktu yang cukup panjang.
Karena menurut gua kalau memorinya cuma 32 GB itu tuh nggak cukup untuk kalian pakai di tahun 2021. Overall menurut gua HP ini tuh masih oke banget kalau kalian pakai di tahun 2021 ini. Karena secara experience-nya HP ini tuh hampir nggak ada beda sama sekali ketimbang iPhone 12 Pro Max yang lagi gua pakai sekarang ini. Untuk performanya pun menurut gua iPhone 7 Plus ini juga masih cukup mumpuni. Dan ditambah lagi iPhone 7 Plus ini juga memiliki fitur IP rating yaitu IP67. Namun perlu kalian ingat juga karena HP ini adalah HP bekas, gua nggak rekomendasiin kalian untuk nyemplungin ke dalam air. Karena kita itu nggak pernah tahu seal yang ada di dalam HP ini tuh masih bagus atau udah jelek. So kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai review dari iPhone 7 Plus di tahun 2021. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.